Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Anggun, mahasiswa program FPL 3 Sarjana Keperawatan Stikes Sukabumi. Pada kali ini akan mempraktekkan mengenai pengkajian keperawatan komunitas. Pengkajian keperawatan komunitas adalah pengkajian terhadap subkelompok masyarakat yang terikat oleh kesamaan geografis, demografis, gaya hidup, atau masalah kesehatan tertentu. Metode yang bisa digunakan dalam pengkajian keperawatan komunitas adalah yang pertama wawancara, yang kedua angket, yang ketiga observasi, yang keempat pemeriksaan, dan yang terakhir studi dokumen. Pengkajian komunitas meliputi inti komunitas seperti demografi, populasi, nilai-nilai keyakinan, riwayat individu, dan faktor-faktor lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Anggun, mahasiswa program FPL 3 Sarjana Keperawatan Stikes Sukabumi. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pengkajian keperawatan komunitas pada masyarakat daerah sini ya Pak. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memperoleh data komunitas masyarakat yang ada di sini. Nah, untuk prosedurnya dan analisa datanya menyesuaikan apa yang saya sampaikan ya Pak. Untuk kontrak waktu bagaimana kalau 15 sampai 20 menit Pak? Boleh. Tempatnya di sini aja bagaimana Pak? Boleh. Oh ya Pak ya. Kemudian nanti pada sesi akhir pengkajian kita bisa melakukan sesi tanya jawab. Bapak bersedia? Ya, bersedia. Ya Pak. Sebelum kita mulai pengkajian, posisinya seperti ini aja ya Pak ya? Ini deh. Ini aja ya. Di tempat ini juga kan nyaman ya Pak ya? Iya. Ya baik. Saya izin bertanya Pak. Boleh. Untuk nama dan jabatan Bapak? Saya Hendar Istiawan, Pak Hendar. sebagai Ketua RT. Pak Hendar, Ketua RT di sini ya. Baik. Kalau begitu, sebelum kita melakukan pengkajian, izin saya melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu terhadap Bapak. Boleh. Bentar ya Pak. Baik Pak, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu ya. Bapak punya riwayat darah tinggi nggak? Kalau aku punya ya. Oh iya. Kalau dari sikap kamu. Dan normal ya Pak ya. Tensinya 150/90 Bapak. Berarti ya. Memang punya riwayat ya, dan sekarang pun masih tinggi. Baik Bapak, kita langsung mulai saja ke pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana sih sejarah desa ini terbentuk? Untuk khususnya Kabupaten Jombang, desa Yelan itu istilahnya emang adalah kota. Oh iya? Ya. Hutan. Orang sini mungkin banyak juga yang dulunya oleh warga. Alhamdulillah sekarang lebih ramai juga sih. Iya, betul. Yang dari awalnya hutan, hutan belantara, sekarang jadi banyak pemukiman warga ya. Baik. Kemudian saya ingin menanyakan tentang demografi, Pak. Penyakit apa sih yang paling banyak gitu di desa ini? Ya, untuk khususnya di Kabupaten Jombang ini, kebanyakan sih kita ada penyakit gatal juga. Gatal. Kemudian kalau musim hujan banyak batuk pilek juga. Jadi nggak tentu juga sih, tergantung cuaca. Musiman ya Pak ya. Baik. Kalau untuk populasi di daerah sini ada berapa ya Pak? Untuk khususnya di kampung ini ada sekitar 50 kakak. Ya, khusus untuk RT 10 ya. 50 kakak. Kalau untuk populasi keseluruhan jiwanya? Itu sekitar 200 ke 300 jiwa. Ya. Nah, kalau laki-lakinya sendiri berapa? Untuk laki-lakinya itu ada 115 orang. Perempuannya? Untuk perempuannya itu 145. Baik. Nah, kalau untuk pekerjaan masyarakat di sini seperti apa, Pak? Ya, di sini untuk laki-laki itu kebanyakan ke petani, ya jadi untuk pertanian. Oh, pertanian.
ada juga yang keluar kota. Dan untuk perempuan kebanyakan karena di sini dekat dengan daerah daerah pabrik. Nah, ada 60% dari sini bekerja di dalam 60%? Iya. Bisa ya Pak ya? Baik. Kalau untuk agamanya sendiri di sini mayoritas beragama apa ya Pak? Hampir untuk di daerah sini itu 100% agama Islam. 100% Islam. Kemudian Pak, untuk di lingkungan di sini banyaknya itu yang mempunyai rumah sendiri atau kontrakan Pak? Untuk di sini kebanyakan rumah sendiri sih, ya. Iya. Kontrakan juga Ada. paling ada juga mungkin toko-toko sewakan ya. Oh berarti sebelumnya memiliki rumah sendiri ya Pak ya? Baik. Kemudian Pak, untuk pencahayaannya di tiap rumah itu menggunakan apa ya Pak? Listrik. Listrik ya, udah sepenuhnya PLN ya Pak ya? PLN. Udah nggak ada yang lampu apa sih gitu? Nggak ada kayak apa ya? Kayak centil ya, centil. Nggak ada. Ini ya, kalau untuk saluran pembuangan air juga di sini seperti apa Pak? Justru kita kan jadi masalah juga untuk mulai dibahas. Ini kebanyakan masyarakat karena belum adanya yang pengambilan sampah-sampah tiap rumah. Jadi kebanyakan kita tiap rumah kemudian dibakar sendiri. Oh, untuk sampah dibakar. Kalau misalnya pembuangan air limbahnya Pak? Pembuangan air limbah kebanyakan kita ke sungai-sungai. Karena kita juga ke daerah sungai. Jadi kita punya di daerah sungai. Belum pada punya itu sendiri ya? Belum khusus untuk pembuangan air limbah khususnya belum ada. Ya. Kemudian Pak, untuk sekolah di sini ada berapa sekolah? Kalau sini lengkap sebenarnya ya. Untuk TK ada 1, kemudian SD ada 1, tingkat SMP juga ada, SLT juga ada. Oh lengkap ya Pak ya? Kalau di mana aja sih itu Pak tempatnya? Kalau boleh tahu? Untuk sekolah masih berdekatan, ya masih berdekatan juga ya. Untuk jarak khususnya dari rumah saya itu ke TK itu sekitar 200 meter. Dekat banget ya? Iya, ke sekolah SD, SMP, SMA itu sekitar 100 meter. Lebih dekat. Lingkungan ini ya, pendidikan banget ya Pak ya, udah lengkap di situ semua dan jangkauannya dekat ya Pak ya. Kemudian Pak, kalau di sini apakah ada lulusan dari perguruan tinggi? Kalau hasil dari data itu ada sekitar 5% data warga yang lulusan kuliah yang satu sedikit. Karena mungkin di sini kebanyakan biasa bisa kerja di daerah-daerah keluar daerah kemudian ke teknik juga. Iya, gitu ya Pak ya. Jadi menggunakan ijazah SMP SMA ya, berarti ya Pak. Nah ini Pak, untuk terkait kondisi politik di sini, apakah di sini ada dana desa untuk peningkatan kesehatan masyarakat di daerah sini gitu Pak? Kalau khususnya untuk di kampung ini enggak ada sih, kalau dana desa mungkin di desa juga ya. Cuma kalau ada permasalahan di desa, itu langsung lapor ke saya sebagai RT, kemudian kita lihat dulu warganya itu mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, kita baru pengajuan ke desa, kemudian siadasi untuk bantuan-bantuan warga yang tidak mampu, ya kalau masyarakat dirawat gitu ya, atau pengobatan lanjutan gitu ya. Kemudian Pak, untuk keamanan dan transportasi di sini apakah masyarakatnya merasa nyaman dengan adanya biasanya ada sistem ya Pak ya? Ya, kebetulan sistem sekarang kita masih kosong, tidak ada, tapi ada hansip ya. Jadi kita warga itu iuran setiap bulan, sementara hansip beli ya. Jadi aman ya Pak ya? Insya Allah Aman. Belum ada tindakan kejahatan nih? Kalau selama ini alhamdulillah aman untuk di Kota Jawa. Untuk transportasi Pak, di sini menggunakan ada alat transportasi umum nggak?
Kebetulan untuk daerah ini kita tidak melewati proses ini, jadi kita menggunakan ya transportasi pribadi. Bapak kalau di sini pernah terjadi bencana nggak Pak? Bencana alam gitu Pak? Untuk selama saya di sini alhamdulillah sih tidak ada ya. Pak ya, Alhamdulillah. Kemudian Pak, untuk kerja bakti biasanya dilakukan nggak misalnya? Untuk di daerah ini kita tidak rutin sih ya. Tiap Jumat bisa kalau seperti itu tiap Jumat. Jadi nggak rutin misalnya sebulan sekali gitu Iya, ya Pak ya? tapi masyarakat juga jadi mereka sendiri di depan rumah memberikan kebersihan sendiri. Jadi harus berjadwal, Iya. memang tidak kesadaran dari masyarakat itu sendiri Iya. membersihkan setiap harinya Iya. gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk masyarakat di sini mengakses informasi biasanya melalui apa? Informasi kesehatan. Ya, informasi kesehatan, opini lainnya gitu. Ya, khususnya untuk informasi kita kan secara umum ya kita kan udah punya alat-alat elektronik, televisi, kita kan bisa televisi juga. Kemudian untuk informasi kesehatan, karena kita di RT itu kebetulan ada gedung posyandu, jadi juga setiap bulan itu datang sini memberikan informasi kesehatan. Ya. Jadi dari televisi elektronik juga dan Iya. bidan juga di Iya. posyandu ya. Ini apa ada pasar Pak? Kebetulan kalau di sini pasar tidak ada, cuma mungkin apa ya, jadi tempatnya di jalur pertigaan, jadi ada ramai juga banyak yang jualan, kemudian ada supermarket juga kan, Indomaret juga ada, jadi agak ramai juga sih. Kalau pasar nggak ada. Ya. Kayak sayur-sayuran buah-buahan bisa ada di Ada. sini. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir nih. Boleh. Di sini dekat dengan kawasan rekreasi nggak Pak? Kalau masalah rekreasi sih ya jauh juga ya. Kalau di sini ya bisa 3 sampai 4 kilo. Ya lumayan agak jauh lah. Ya. Baik Bapak, rangkaian pengkajian keperawatan komunitas telah selesai. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin Bapak pada saya? Cukup. Baik kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya simpulkan ya Pak ya hasil dari pengkajian kita pada kali ini. Jadi desa ini sudah berkembang maju ya Pak ya. Cuma mohon untuk ditingkatkan dari hal pembuangan air limbah ya Pak ya. Iya. Soalnya kan itu mengalirnya ke sungai. Takutnya kan jadi pencemaran lingkungan. Kan tadi juga Bapak udah bilang ya banyak penyakit gatal-gatal di sini. Nah, itu bisa jadi dari situ ya Pak ya. Nah, sebelum saya pamit, saya mau mengucapkan terima kasih banyak Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak, Ya. untuk telah memberikan waktunya, telah bersedia saya tanya-tanya nih. Ya. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Amin. Hasil dari pengajian pada kali ini. Bagaimana kalau bulan depan saya kesini lagi untuk melihat perkembangan dari segi pembuangan air limbah, apakah ada progres atau bagaimana ya? Ya, boleh. Boleh ya Pak ya. Untuk waktunya mungkin nanti sekitar berapa menit Pak? 20 menit cukup untuk melihat. Mangga. Baik. Lokasinya berarti di tempat nanti orang-orang ya Pak ya? Iya. Nanti saya hubungi kembali mungkin ya Pak ya untuk kontak waktu berikutnya. Mangga Bapak, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek mengenai pengkajian keperawatan komunitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.